juga emang jarang bersosialisasi gitu. Hmm, Mm-mm. tapi main nggak sama temennya? Enggak, jadi gimana ya Hmm, menyendiri gitu. Jadi kalau paling kalau ada hmm. yang apa nemenin baru, tapi yang gitu nggak bisa. Dia tuh kayak Suaranya main sendiri. putus-putus, Bu. Putus-putus. Iya, Oh, suaranya main. gue. Iya. Hmm, Oke. iya. Suaranya putus-putus. Heeh. Tadi tuh Bu siapa sih yang bertanya nih? Nggak, karena saya share screen Bu nggak ada Merlin. kelihatan. Bu Bu siapa? Bu Merlin. Merlin. Bu Marlin. Oh, Bu Iya. Merlin. Sebenarnya saya juga ada ya anak yang awalnya itu menyendiri, terus tuh secara bahasanya juga kurang bagus, tapi karena rajin sekolah ya, Masya Allah anaknya. Tadi hari ini mah kasusnya berbeda, jadi Jarang sekolah Bu jarang yang ini sekolah jadi ya, heeh. Jadi si guru juga lumayan ya. rada kesusahan. Iya, sebenarnya mah tanggung jawab kita mah kan ketika di sekolah ya Bu ya, ini mah biar Ya, kita lega aja lah gitu ya. Ketika di sekolah ya anak itu tanggung jawab kita sebagai pendidik gitu. Tapi ketika anaknya tidak sekolah wae, tidak sekolah terus gitu, itu berarti ya tanggung jawab orang tua gitu. Kenapa anaknya bisa jadi seperti itu ya. Jadi kita tidak terbebani. Awalnya saya juga suka terbebani ya dengan anak-anak yang orang tuanya teh tidak mau bekerja sama gitu ya. Tapi ketika ya ketika banyak ngobrol sama owner sekolah gitu, sama kepala sekolah juga, sebenarnya tanggung jawab kita di sekolah. Nah, ketika anak itu meskipun itu juga tanggung jawab di sekolah teh, ya itu untuk masa depannya. Tapi ketika di luar sekolah, sebenarnya bukan jangkauan kita juga, cuman memang kita paling menanyakan bagaimana kabarnya dan kondisinya gitu ya. Terus tadi ya lumayan sulit kata saya mah gitu ya ketika anak yang emang sosial interaksinya ntar ada motor lewat. Ketika ada sosial interaksinya kurang bagus di sekolah, terus anaknya ini juga jarang sekolah itu ya, kata saya lumayan sulit ya sehingga memang eh, biasanya kalau sekolah kami gitu sekolah saya itu suka dipanggil orang tuanya ketika tidak misalkan ada seminggu teh sekali atau misalnya seminggu 2 kali kan kita 5 hari nih pasti kalau ini udah lama nih udah 2 minggu nih kayak gini gitu ya pasti langsung yang dipanggil orang tuanya kenapa karena ya kita juga ya punya tanggung jawab ya maksudnya punya tanggung jawab bagaimana nih anak teh gitu tapi ketika orang tuanya ya udah anaknya juga nggak mau daripada dipaksa gitu kan ada yang kayak gitu ya ini juga sampai keluar anaknya teh saking anaknya nggak mau sekolah ya untungnya usia PAUD memang wajar ya ketika anaknya belum eh, semangat bersekolah nah ini yang dikhawatirkan itu usia usia kelas B apa ya, apalagi yang mau prasekolah ya mau ke SD itu yang iya, yang mau ke paling SD. yang harus tuh apalagi yang mau ke SD itu memang yang harus dipanggil orang tuanya sih Bu Mm-mm. kalau saya gitu karena ini bertanya gitu apalagi kita kasih tahu aja perkembangan anaknya seperti ini mau ke SD ibu mau gimana suka gitu ya kita mah Iya. ya ini untuk penegasan ke orang tua lah gitu ya karena bukan main-main sekolah itu ini tak kasihan lah gitu ke anaknya jadi lumayan gitu. Nah, gitu kan kalau ke SD kan pasti banyak teman ya. Temannya pasti kan Lebih kayak banyak tanya ini sosialisasinya. gimana, ini gimana misalnya teh. Mm-mm. Si anak cuman bisa diem, gak bisa jauh, cuman bisa geleng kepala, angguk aja Untuk apalagi udah kayak gitu gitu. berarti masih bahasa non verbal ya bukan bahasa verbal kan berarti masih gestur tubuh. Iya masih Hmm. cuman bisa gerakin tubuh aja. Itu lumayan ya itu Bu berarti satu panggil orang tua mungkin nanti kalau ibunya oh kok anak saya emang nggak baik-baik aja misalnya kayak gitu oh gitu diliatin aja kalau kita kan misalnya tuh ada
ada eh, apa sih kayak checklist misalkannya tuh hasil observasi di sekolah, penilaian di sekolah. Jadi liatin aja, weh. Ibu kayak gini di sekolah atau ada misalkan kayak kayak ka- ada dokumentasi misalkan kayak video Bu yang anak lain seperti ini misalkan kayak gitu. Nah, itu paling jadi kita juga ngobrol ke orang tua dengan fakta dan data ya Ibu ya. Iya, benar. Heeh, jadi lebih lebih valid gitu sehingga gitu Kak ke orang tuanya lebih ya lebih paham orang tuanya. Bu Santi Itu sih kepala paling sekolah. harus ngobrol dulu. Bu Santi Bukan. udah jadi kepala sekolah. Ini Tapi senior banget kayaknya ini ya. bukan. Tapi saya suka suka ini suka menggantikan rapat kepala sekolah. Oh, pantesan. Jadi udah tahu Eh, gimana prosedurnya. Ya memang iya, kita harus kayak berdasarkan gitu. data, Bu ya. Bener, berdasarkan hasil Mm-mm. analisis data kita. Ini hasilnya gimana Ya. ya. Mm-mm. Hmm. Terus tadi kalau cerita ibu siapa yang pertama itu Bu ibu Yani, yang awal Yani, bukan yang Santi. Bu kognitif Sela, bu Oh, yang Bu bus kognitif Sela. bu siapa? Bu Atin. Ya, oh, Bu Atin, nya itu benar-benar struggle ya ngedengerinnya juga bukan dari pendidikan gitu. Wah, Oh Masya iya Allah bener di awal gitulah. tadi. Makanya, kalau saya kan memang kepala sekolah emang PG PAUD, guru-guru juga ada, udah 4 orang, udah S1 semua, Mantap ya. SPD semua gitu ya. Tinggal Hmm, tinggal 3 orang lagi termasuk saya. Masya Sebenarnya Allah. dari yayasan juga kemarin teh ada yang udah dikuliahkan, cuman bergiliran Bu lama, makanya saya coba-coba aja Heeh, ternyata dapat ya. nge-apply gitu. Masya Allah ternyata bisa Coba. memang keinginan kuliah tuh udah lama ya sebenarnya mah. Oh, Makanya sekarang rezekinya. Ya, makanya tadi Ibu itu Masya Allah gitu ya Bu Atin dengan ya. Kalau saya mah latar belakang latar bukan belakangnya pendidikan analis itu kimia, Bu. memang Nah ini Bu Atinnya. lumayan gitu tantangannya. Bu Atin di mana Ya, sih? Ibu, Itu Pak. saya sekolahnya analis kimia, Bu. Saya ke sekolah Allah ya analis Allah. kimia, Ah, tapi kan Ibu lulus berarti pinter itu. Bu Atin mah pinter. kerja. Oh, analisis Oh Dulu kimia iya. kerja 9 iya ya. tahun di Bogor lab. ya Bu? Di Bogor analisis Kerja kimia. di lab 9 tahun. Ah, Resign karena anak gak ada yang ngurus. Langsung Masya Allah. disuruh bantuin PAUD gitu. Jadi Hmm, Oh, benar-benar Masya ngeblank, Bu, Allah. masalah PAUD sama Iya sekali. bener. ya Masya Makanya Allah. hebat gitu ya. Nggak apa-apa Ah, kita di sini belajar Ya, bareng-bareng. ini nggak apa-apa, bener nggak apa-apa. Nah, terus menurut Bu Santi nggak apa-apa nggak pakai RPPS mengajar. Enggak, kita pakai RPP. Kita Tuh, bikin. pakai pakai RPP Bu buatin gitu. Jadi nanti Ada mungkin iya, Bu. tujuannya. Ini, Bu, eh, Mau masalah, lihat masalahnya kalau contohnya? saya kan gimana buatin? Kalau saya kan kebetulan kepala sekolah saya juga memang yang sekarang itu baru 2 tahun S1 pendidikan, tapi fisika. Yang Bah, sebelumnya, fisika jadinya gimana? kita tuh kalau masalah RPS masih Lumayan ada ya. nyerah gitu, Bu. Jadi saya juga, apalagi saya ya nggak ngerti gitu. Yang sebelumnya Iya, juga Heeh, memang guru heeh, PAI, tapi heeh. udah sering pelatihan, tapi tetap aja kita tuh waktu prakteknya Iya, ini teh apa, gimana bener. masih bingung aja Ya, gitu, Bu. Gitu. iya, iya. betul, betul, Bu. Apalagi sekarang teh kurikulum teh bukan Kurikulum ganti Merdeka. ya, Dan lebih ke terus dimodifikasi kan. nah, Waktu iya. itu Ya, benar. Kurtila, Iya. sekarang kurikulum Merdeka yang Merdeka baru deep sekarang. learning meskipun sama Sekarang ya deep deep learning learning tapi gitu ya. inquiry learning makanya ini juga ada guru-guru juga suka pada parusing gitu tapi kepala Harusing ya. sekolahnya kan harus Harus. belajar gitu belajar gitu jadi Ini Bu Santi, saya dengar bikin bahasa lah Bu gitu Santi parusing. Itu pusing ya? Sama sama pusing tahu jadi tarahu. banyak parusingnya teh banyak gitu Iya, banyak pusing. Sama kayak tarahu, Lebih tarahu dari gitu satu kan. pusingnya, oh, Bu. Lebih Oh, dari satu pusingnya. kalau parahu, parahu itu mah perahu ya. setahun teh banyak Tarahu, tarahu makanya tahun. tahunya banyak ibu Iya, itu teh Nawarin kalau tahu cuman itu mah, satu Bu. mah tahu kalau tarahu mah banyak tahunya yang dijualin kalau tadi barusan bilangnya apa? Parusing. parusing Parusing. banyak berarti Oh, sangat kreatif ya bahasanya. Nah, mohon maaf eta mah ya kumaha enggak itu eta paling naon-naon ya? Enggak apa-apa ya. Eta naon-naon. Enggak Teman-teman. apa-apa.
Entar Tesawios Naon-naon. Bisa bios. ininya mah Nah, tesawios bahasa iya rumusnya benar. mah. Oh, Ibu Santi keren banget ya. Oh, gitu pengalamannya. Nah, alhamdulillah nih makanya kita bertemu di forum ini ya supaya kita bisa berbagi. Jadi memang Baik. belajar 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 ini Bu, sesi curhat, ya kan? Ya, Sesi curhat dan refleksi berdasarkan teori. Nah, itu dia. Oke, selanjutnya Oh, itu Bu Santi. Sekarang Bu Desi. Bu Desi udah sekarang Bu Desi Bu udah. Sita. Iya, Bu Bu Sita. Sita dan Bu Ima. Dan Bu ya, Ima. Boleh Bu Sita, ya, dipersilahkan. siap, Bu Santi. Kalau pengalaman saya seperti tadi ya Bu, sebelum masuk kita kan ya kemarin libur tuh 4 hari tuh Bu. Jadi sebelum masuk itu anak-anak disuruh dulu circle time Bu. Jadi duduk terus Nah, lo nge-lag lagi. Enggak tuh? Dari dianya, Miss. Hah? Dari dia. Oh, dari dianya. Bu Sita, liburannya ke ayo, pantai. Ke- Bu Sita. Kenapa Bu? Oke. Lanjut, Bu. Ya, Tadi sempat ya. nge-freeze tadi. Oh iya. Bunda, aku kemarin liburannya ke pantai sama mama, sama ayah, sama nenek gitu kan. Terus ada juga anak yang nggak bercerita. Saya tanya kemarin liburan enggak? Hanya menjawab iya, hanya menjawab itu aja Bu. Jadi bahasa reseptifnya itu, bahasa ekspresifnya belum keluar. Jadi baru bahasa reseptif yang keluar. Terus pengalaman saya lagi berdasarkan pengalaman pribadi, saya mengamati seorang anak yang bernama Asima. Usianya 5 sampai 7 bulan. Saat saya membacakan 7 bulan. cerita tadi, iya Bu, 7 bulan, Bu. 5 tahun 7 bulan. Oh, 5 5 tahun tahun. 7 bulan. Iya Oh, Bu. saya dengarnya Ya, 7 bulan. Masih kecil banget ya. Terus? 5 tahun 7 bulan. Ketika saya bercerita tentang sapi yang baik hati, Ananda Asima itu mampu memahami alur ceritanya aja. Dia bisa menjawab pertanyaan seperti kenapa bebeknya menangis, terus ada apa yang dilakukan sapi. Asima hanya menjawab dengan bahasa yang tepat, tapi bahasa reseptif yang baik dan bahasa reseptif yang baik, belum ekspresif gitu Bu. Mm-mm. Terus ketika ketika diminta menceritakan kembali cerita tersebut di depan kelas, Asima hanya mengatakan anak bebek hilang, hanya segitu aja Bu, gitu. Jadi enggak kenapa ya anak bebek itu hilang? Jadi cuman hanya sedikit gitu, dan kalimat yang masih pendek dan kurang runtut. Ketika terus saya melihat penerapan dimensi-dimensi perkembangan bahasanya Bu, dimensi pragmatik. Di dimensi pragmatik itu Asima sudah bisa mengungkapkan bahasa sesuai konteksnya. Misalnya berkata, Bunda, boleh baca buku gitu dengan sopan. Atau ketika lagi mau main, Bunda, boleh nggak saya main balok? Seperti itu. Kalau bahasa pragmatik. Kalau dimensi regulasi, regulasi diri, ia pernah berkata sendiri ketika lagi antri cuci tangan. Misalnya anak-anak kan biasanya disuruh kalau mau makan disuruh antri ya Bu. Dia suruh antri terus ada anak-anak yang nggak sabar. Hmm. Dia tuh di dalam hatinya sabar, sabar. Iya kata Bunda harus sabar, sabar gitu. Padahal dia tuh udah nggak sabar. Saya pengen duluan. Udah gitu tuh Bu. Itu Mm-mm. dimensi regulasi diri. Terus kalau dimensi literasi awal itu Asima mulai bisa menghubungkan huruf dengan kata. Misalnya tulisan Asima yang ada di loker tasnya. Dia langsung menyebut nama dan menyimpan tasnya di lokernya. Terus kalau dimensi interaksi sosial, saat bermain peran dengan temannya, Asima mampu berdialog sederhana. Dialog sederhana seperti
Misalnya mau main dokter-dokteran. Kamu jadi dokternya ya, saya jadi pasiennya. Misalnya saya lagi sakit perut, kamu periksa ya gitu. Kalau dimensi interaksi sosial itu. Jadi reseptif itu hanya menerima dan memahami bahasa. Kalau ekspresif itu mengungkapkan pikiran, mengungkapkan apa yang diinginkan gitu, Bu. Reseptif itu. Dari pengalaman mengajar saya tersebut, saya sadar bahwa peran pendidikan sangat penting untuk terus memberikan stimulasi yang seimbang antara reseptif dan ekspresif. Bukan hanya meminta anak berbicara, tetapi juga harus sering memberikan pertanyaan terbuka, atau pertanyaan pemantik, mendongeng, atau memberikan umpan balik yang memperkaya kosakata anak. Sebagai refleksi ini, saya memperkuat pemahaman saya bahwa perkembangan bahasa anak usia 5-6 tahun itu harus dilihat secara utuh melalui keseimbangan bahasa reseptif dan ekspresif, serta bagaimana dimensinya. Sebagai pendidik PAUD, saya memotivasi agar lebih kreatif dalam merancang kegiatan yang dapat mengembangkan kedua aspek tersebut secara integratif dan menyenangkan. Seperti itu, Bu. Kalau pengalaman saya seperti itu, Bu. Kurang lebih. Bu Ima. Bu Santi sudah selesai. Terima kasih Ya, Bu mungkin pada Sita. nanya ya. Selanjutnya Bu Ima. Ini refleksinya sesuai dengan pengalaman. Ya, refleksi pengalaman saya yang saya dapatkan di anak-anak itu menurut Elizabeth B. Harlock, saya memiliki anak yang usianya 5 tahun. Walaupun usianya sudah 5 tahun, tapi kalau dia sedih, kalau ada yang jahilin, dia langsung diam, mengasingkan diri di sudut, nangis aja. Nah, seperti itu. Kemungkinan anak tersebut belum memahami emosinya. Lalu saya bertanya, kenapa? Sebut aja anaknya bernama Talita. Talita kenapa? Saya panggil Talita berulang, dia tidak datang. Tapi dia bilang, Bunda, Talita ngumpet. Kenapa ngumpet? Nggak tahu, Talita lagi ngumpet katanya. Terus saya tanya lagi, coba tanya, kenapa Talita bisa ngumpet? Nggak tahu, Bun. Talitanya tiba-tiba nangis. Lalu setelah itu saya deketin Talita. Saya tanya, saya validasi dulu perasaan dia yang sedih. Talita sedih, Talita langsung mengangguk. Lalu saya tanya, kenapa kamu bisa sedih? Terus kenapa kamu ngumpet? Padahal kalau ngumpet kan di sini jadi sendiri. Nah, Talita langsung setelah saya validasi tentang sedih, Talita langsung menjelaskan, tadi saya dijaili sama Ai, kata Talita. Oh, jadi Talita sedih karena Talita dijaili Ai. Kenapa Talita tidak bilang? Dia diam aja. Terus saya pun bertanya, apabila ada sesuatu, diusahakan Talita itu berbicara, jangan diam aja. Karena tidak setiap bunda itu paham dengan kediaman Talita. Mungkin kalau untuk di teori Elizabeth B. Harlock seperti itu. Akan tetapi saya juga punya anak yang menurut teori John Wiesenthrope yang menjelaskan tentang anak itu kecepatan perkembangan bahasanya cepat. Sebut aja namanya Aden. Aden adalah anak yang dididik dengan lingkungan demokratis, anaknya bebas untuk berekspresi, anaknya bisa mengungkapkan segala sesuatu tanpa ada rasa takut, akan tetapi anak tersebut belum paham itu artinya apa. Contohnya pada saat percakapan di saat berbaris, saya mendengar Aden itu mengkritik temannya, mengkritik ibunya dengan kata seperti ini. Ibu kamu pembantu ya? Pada saat berkata seperti itu, saya lalu bertanya, apa kamu bilang seperti itu? Iya kan, pembantu itu adalah orang yang bekerja di rumah orang lain, itu namanya pembantu. Mungkin seperti itu Bunda pengalaman saya tentang prinsip perkembangan bahasa, di mana saya mengangkat teori Elizabeth B. Harlock dan John Wiesenthrope.
Hmm. Untuk refleksi dari keseluruhannya adalah saya menyadari perkembangan bahasa itu tidak bisa dipaksakan langsung, akan tetapi butuh proses, kesabaran, dan lingkungan yang mendukung agar anak dapat berkembang secara optimal serta stimulasi sesuai usianya. Jadi kalau menurut saya, Adem itu adalah anak yang dibesarkan dengan demokrasi, yang mana dia dapat mengutarakan segala sesuatu yang dia ucapkan, akan tetapi konteks bahasanya dia belum paham itu apa. Mungkin seperti itu. Baik. Terima kasih ya atas Ya, refleksinya. betul. Sungguh kaya banget ya refleksinya ini. Ada yang mau ditanggapi atau pengalaman pribadi atau gimana yang berkaitan dengan topik kita hari ini? Ada ibu-ibu? Bu Deti, ya Bu Deti mau nanya apa? Atau mau cerita apa nih? Silakan curhat. Curhat dong nih, Suaranya Bu Deti Bu Deti. dinyalakan. Biasanya orang curhat dong, Mah. Ini saya curhat dong, Miss. Ayo, silakan. Ibu, saya mau dong. Bu Deti nih udah duluan nih, Bu Deti. Ya, habis itu boleh ya. Kita masih ada waktu 10 menit. 8 menit nih, 8 Oke. menit Ini lagi. ada anak kelas A, Bu ya. Kalau UH kan disatukan. Kalau sudah sholat duha beres itu, anak itu namanya Depani ya, 4 tahun. Kalau udah beres itu kan sepatunya dibuka di waktu masuk TK, kalau mau masuk kelas teh, mau dipakai lagi bilang gini, Bu, taein taatu, sambil memberikan sepatunya kepada gurunya. Itu Pak Atu. taein sambil memberikan sepatunya kepada gurunya. Jadi Oh, minta kita pakein. kan langsung mengerti, oh berarti bicaranya itu ibu pakaiin sepatu. Jadi kita itu langsung mengerti. Dan jadi dengan kita dia berinteraksi seperti itu, kita langsung paham. Oh, mau dipakein sepatunya. Jadi secara perlahan kita itu bicara sedikit pakaiin ya. Jadi kita itu sambil bicara sambil supaya dia itu merekam bicara yang bahasa yang bagus apa. Tapi anak itu Bu, kalau nulis itu udah bisa 4 tahun pintar. Udah Maunya bisa nulis nulis. tapi dari bahasanya kurang jelas gitu, Bu. Anaknya cowok ya, Bu? Pakai apa? Apa? Anaknya cowok, cewek? Cowok. Apa cewek, Bu? Oh, cewek. Ya. Biasanya cewek itu Jadi lebih cepat ngomongnya daripada motoriknya loh. Tapi ini tapi ini Bu, sebaliknya. bicaranya Ibu setiap bicara itu cadelan itu teh. Apa ya bahasa Indonesia teh? Iya, cadel. Cadel, Bu. Bang cadel. Baca deh. Jadi bicaranya itu tapi dia itu selalu memberikan apa yang jadi kita itu langsung mengerti gitu. Ibu ini jadi meskipun bicaranya tidak jelas tapi dia itu bisa mengekspresif gitu. Itu faktornya Bu. Ada masukan dari ibu yang lain atau dari ibu dosen? Jadi maunya minta saran. Kirain cerita aja, curhat. Cerita ya pendekatannya lebih baiknya supaya dia itu lebih paham lagi bahasa yang bagus gitu. Oh, Itu aja gitu. Bu. Kalau menurut saya ya, Bu, biarkanlah mereka berkembang dengan baik selama dikasih stimulus terus. Karena kalau menggunakan konsep Iya. behavioristik, kalau menurut siapa itu? Saya lupa nama tokohnya ya. Jadi dia mengatakan bahwa anak itu belajar melalui trial and error. Kayaknya Thorndike deh. Melalui trial and error. Iya. Jadi mereka itu selalu mencoba salah, coba salah. Enggak, dan itu nggak apa-apa gitu loh. Jadi kayak Iya. tadi ya, apa tadi Abu Abu apa namanya tadi? Abdul Abu Syah tadi apa tadi namanya? Yang bahasa Sheila. Abu Syela ya kan, Abu Syela gitu. Nah, saya dulu punya keponakan waktu kecil bilangnya coklat itu coa, mau coa gitu. Bilang coklat coa. Nah, gitu. Jadi justru kadang-kadang menunjukkan tadi ya siapa yang bilang tadi anak itu kelihatannya cute, lucu ketika mereka tuh cadel ngomongnya ya kan? Seperti itu. Kalau saya sih selama kita memberikan stimulus ya, selama kita memberitahu, kita ulang-ulang ya kan? Maka insya Allah tuh lama-lama tuh masuk ke dalam otaknya dan disimpan di dalam itu. Nah, cuman kadang-kadang lidah ini, Bu. Kadang-kadang kan
ini otak kita udah bilang itu misalnya coklat gitu ya, tapi yang keluar dari lidah kita ini coa gitu loh. Padahal kita tahu ini coklat, tapi kok nggak bisa ini. Nah, kemungkinan perkembangan fisik fisik motorik di untuk di lidah ya istilahnya ya atau rahangnya ini belum sempurna gitu loh pada anak-anak tertentu sehingga ya memang harus ini ya harus dilatih terus karena mereka akhirnya Iya. bisa pada waktunya kayak abang saya dulu suka gagap Bu ngomongnya ibu saya cerita ya awak enggak kegag gitu ngomongnya dulu tapi sekarang biasa aja tuh dia gitu. Nah, artinya ya mungkin waktu itu ya mungkin karena apalagi abang saya mungkin anak tertua ya anak sulung jadi bebannya mungkin berat ya sehingga akhirnya dia jadinya gugup gitu loh jadi gagap jadinya gitu loh. Sementara adik-adiknya 4 orang itu nggak ada yang gagap. Nah ini karena beban psikologis kayaknya gitu sehingga mempengaruhi perkembangan bahasa anak juga sebenarnya. Atau mungkin ada pengalaman lain. Tadi siapa ibu siapa tadi yang mau ini mau ngasih masukan atau cerita mungkin juga. Yang Cerita Ibu. mana? Bu siapa? Bu Pusti. Ya, maaf ya, saya off cam. Iya. Soalnya tadi tuh saya waktu ngedengerin yang cerita dari Bu Merlin gitu ya, yang anaknya itu yang bahasanya itu perkembangan bahasanya itu belum apa ya, eh belum lah gitu ya, sama. Saya juga sama, jadi keingetan gitu. Saya juga punya dia tuh waktu itu saya waktu jadi wali kelasnya tuh, kalau nggak salah usianya tuh usia TKA sekitar 4 tahun setengah lah gitu ya, 4 tahun setengah. Dia tuh pendiam sekali. Terus juga sampai gak mau sekolah. Dan Hmm. gak mau sekolahnya tuh bukan sehari 2 hari, tapi sampai 3 bulan. Oh, Iya, sampai 3 bulan. Tapi SPP bayar terus ya orang tuanya ya. SPP bayar sama karena orang tuanya berada. Tapi anaknya nggak Iya. ada. Gitu. Aduh. Jadi Ibunya kita sudah jadi kayak Maya tuh sekolah lagi, Bu. jadi kayak investasi. investasi doang ya. Kalau Marbella tuh Iya, sampai 3 bulan gak sekolah. Kita tuh sampai Bu, sempat bayar SPP. panggil orang tuanya pernah juga. Terus kita pernah sampai ke sekolah, ke rumahnya juga Hmm. Untuk bertanya gitu ya. Kenapa gitu? Kenapa? Apakah emang kalau semisal ada yang ganggu juga kayaknya enggak gitu. Karena kan dia tipe anak yang pendiam. Jadi dia tuh kalau ngobrol tuh pakai isyarat. Cowok ya Bu Jadi anaknya. ya cowok pakai isyarat. Jadi cuman kayak nunjuk-nunjuk doang gitu. Kadang kalau kalaupun mau bicara gitu ya, paling cuma sekata 2 kata, irit banget gitu. Cool kayak gitu. Terus juga sampai temennya pun jadi kan karena mungkin gak paham kali ya temennya pun ya, karena tidak ada bahasa jadi ya dia jadi ya diam gitu sendiri gitu, jarang sama teman-temannya. Kalau teman-temannya kan udah perkembang bahasanya udah baik gitu ya, udah sesuai sama usianya, bahkan sudah apa ya tertata lah gitu ya, udah ada SPOK-nya. Kalau dia tuh bener-bener belum gitu. Nah, entah dari apa, waktu sempat ke rumahnya itu kan saya tanya ya, kebetulan ketemunya sama neneknya, ngobrol sama neneknya, dan ternyata setelah dioperasi ada apa sih, udah ada apa ya, ada kesimpulan katanya bahwa ternyata dia gak mau sekolah tuh karena pengen dianterin sama ibunya, sementara ibunya tuh sibuk sekali. Kerja ya. Alhamdulillah ibunya S gitu kan ya di dinas kesehatan. Ibunya S. PNS. PNS. Saya dengarnya Ibunya S, Bu. Iya PNS. S batu. S Ibunya Batu. PNS, Bun. Ya, PNS. Oh. Ya, PNS. Kalau nggak salah waktu itu di dinas kesehatan dan cukup sibuk, jadi seringnya tuh keluar kota terus. Jadi kadang ketika pulang anaknya tuh udah tidur, berangkat anaknya belum bangun, seperti itu gitu. Setelah kita ngobrol gitu, intinya sih memang eh, kalau semisal didiamkan terus kan kesian ya Bun ya, meskipun memang masih TKA gitu kan ya, tapi kan tetap
dia tuh harus berkembang sesuai usianya gitu, kayak dari perkembangan bahasanya, kognitifnya, fisik motoriknya juga. Bahkan dia tuh pernah apa ya, pundung atau apa ya. Jadi pengen dianterin sama ibunya, karena enggak, dia tuh sampai jongkok jalan bebek dari pintu sampai ke gerbang, dan lumayan jauh. Dan itu ada tangganya, dia jalan bebek. Saking ini Aku tuh pengen. nggak pegel gitu ya. Bener-bener di jalan bebek. Dia tuh belum apa ya, kayaknya emang bukan, mungkin ada cari perhatian juga gitu ya, karena kan dia pengen dianterin sama ibunya gitu, sementara kan kadang yang anterin ayahnya gitu. Sebenarnya sih ayahnya juga sibuk, Nis, Hmm. cuman ya yang bisa menyempatkan waktu, ada waktu sedikit juga ya ayahnya gitu. Kadang bagi rapot juga sama sama eh, ayahnya juga gitu, Hmm. jarang banget. Nah pasti akhir-akhir ke akhir tahun tah udah kita ngobrol gitu kan baiknya seperti apa, karena kalau misal terus seperti ini kan kesian, anaknya nggak akan ada perkembangan gitu. Dan istilahnya mah gitu ya, secara kasarnya mah siapa yang mau ngalah gitu, karena kalau misal terus kayak gitu kan kesian juga ya. Jadi emang bener-bener gak mau disamperin sama kita tuh ya, kan bukan sama saya doang gitu ya, sama guru yang lain juga. Dia tuh kayak langsung lari, Wah. langsung teriak-teriak di rumahnya juga gitu, kayak nggak mau ketemu sama ustazah gitu, katanya nggak mau. Sampai kita juga bingung ya, perasaan kita nggak ngapa-ngapain gitu. Nggak Hmm. dimarahin, sampai neneknya pun kayak nangis lah gitu ya, kayak kesian juga katanya, emang anak saya yang sibuk katanya kayak Anak gitu. tunggal anaknya atau gimana sih? Anak tunggal atau ada Dia adik? ya anak kedua. Oh, ada abangnya. eh Ya kakaknya perempuan, mungkin karena udah besar kali ya, terus juga perempuan udah lebih paham kalau udah orang tuanya sibuk gitu. Kalau dia kan Oh. masih kecil kali ya. Ya tapi setelah ngobrol-ngobrol kayak gitu, jadi ibunya lah yang mengalah gitu untuk apa ya, untuk nggak terlalu sibuk di kerjaan, jadi ada waktu sama apa sih, sama anaknya juga. Nah dari sana tuh mulai perkembangannya tuh cepat banget. Jadi kayak emang saya tuh jadi melihat bahwa peran orang tua itu sangat berpengaruh besar. Iya bener ya. Meskipun oh iya, meskipun misal kayak gurunya sudah menstimulus, teman-temannya sudah membantu, tapi ketika peran orang tuanya tidak ada ya benar-benar tidak ada perkembangan gitu. Kalaupun ada ya cuma sedikit gitu, tidak signifikan. Sementara ketika ibunya eh apa ya, kayak berusaha untuk meluangkan waktu untuk anak Anaknya. tersebut, Hmm. benar-benar ya Berubah ya. dia rajin masuk sekolah. Ya, rajin masuk sekolah. Jadi ceria, happy banget. Terus juga Allah. dari pembelajaran juga gitu ya, cepet banget tangkapnya. Jadi Hmm. benar-benar saya melihat kayak, oh ternyata, dan apa ya, membuat saya jadi betul-betul memahami bahwa peran orang tua itu sangat penting gitu. Hmm. Jadi tugas guru tuh hanya menstimulus, selebihnya yaitu diserahkan ke orang tua. Kita nggak bisa satu sisi aja atau satu arah Iya. aja dengan orang tua aja, butuh kerjasama yang betul-betul bersinergi lah gitu ya. Ya Kayak gitu benar gitu. benar. Kita dari saya kayak gitu, jadi saya paham bahwa oh ternyata kita nggak bisa nih di-push di sekolah tanpa ada peran di rumah gitu. Iya. Benar-benar harus keduanya, agar Hmm. anaknya tuh sesuai sama apa yang kita inginkan gitu. Iya. Jadi Itu intinya sih kalau kalau Nih, ada masalah ceritanya. di sekolah ya berarti kita lagi-lagi kita harus analisis nih Bu ya. Kira penyebabnya apa? Iya, Itu yang penting. Gimana cara mencari tahu ya dengan ke rumahnya. Saya punya cerita ya Bu. Saya dulu pernah pernah mau mau apa kerja di sebuah sekolah elit di Jakarta Bu. Hmm. Yang jadi anak-anak elit aja yang sekolah di sana dan pakai bahasa Inggris gitu loh. Walaupun sekolah agama juga dia, tapi ada bahasa Inggrisnya gitu loh. Nah, ternyata di situ guru-gurunya Bu, sebelum memulai tahun ajaran baru, ini misalnya kan udah penerimaan nih, udah terima kan. Jadi seminggu sebelum anak-anaknya sekolah, itu ternyata guru melakukan kunjungan atau visiting, home visiting namanya. Jadi ibu gurunya ke rumah anaknya, terus melihat ke kamar anaknya untuk apa? Untuk melihat sebenarnya kesukaan anak itu seperti apa gitu loh. Karena kadang-kadang kan kamar anak terutama ya, itu kan
diatur sesuai dengan kesukaan masing-masing. Nah, di situ guru kenalan dulu sama anaknya, jadi sama orang tuanya, terus dia tahu nih adiknya siapa, kakaknya siapa, abangnya siapa gitu. Jadi terus ngobrol sama anak, terus sama anak nanti diajak ke kamar anaknya gitu untuk melihat gimana kamarnya gitu loh. Ada yang kamarnya eh, kayak mobil-mobilan banyak. Nah, ini kita tahu kan berarti si anak suka mobil. Nah, jadi itu yang dilakukan oleh sekolah itu, Bu. Sehingga ketika Keren kan? masuk sekolah, dia sudah merasa akrab dengan gurunya gitu loh. Gurunya udah Lebih tahu nyaman. aku gitu, udah pernah ke rumahku. Semuanya merasakan hal yang sama. Mereka merasa merasa nyaman dengan si gurunya gitu loh. Karena guru pernah ke rumahnya, pernah main gitu loh ke rumahnya. Itu cerita dari saya dan menurut saya itu bagus banget. Ibu-ibu juga kayak gitu nggak sebelum tahun ajaran baru berlangsung gitu? Ada yang ke rumah anak muridnya dulu nggak? Kalau saya Ya. nggak ke rumah, Bu, tapi ada yang namanya sekolah orang tua. Kalau di saya Iya, gitu. kalau di sekolah juga sama saya Nah, seperti itu. Gimana sekolah orang tua jadi itu? ada sekolah orang tua itu kayak parenting lagi. Dulu mah 3 hari ya berturut-turut orang tua dulu yang harus ke sekolah. Jadi kayak seminar lagi ya, kayak parenting lagi, sehingga nanti tuh kan dikasih tahu ya program-program sekolah seperti ini, Oh, aturan-aturan sekolah seperti ini, sehingga nanti tadi betul kata siapa tadi bersinergi dengan orang tua itu sepaham gitu. Terus di kita itu memang tidak ditunggu ya sistem sekolahnya. Jadi 1 minggu sekolah MPLS itu hanya 1 minggu, jadi itu emang pelepasan anak dan orang tua gitu. Udah itu mau nangis mau enggak, orang tua harus pulang gitu. Dilepasin Itu ya. karena dilepas. Kenapa? Karena oh ya, untuk ya. kemandirian anak kayak gitu. Kalau visit itu paling tergantung orang tua juga ya. Kadang ada yang nggak usah ke rumah gitu ya. Tapi ada juga yang welcome ya. Kita juga suka ke rumah ini gitu ya Kalau kayak ini gitu. memang program sekolahnya Emang bukan sih program dari sekolahnya, ya jadi mau nggak mau kan orang tua harus mau. Karena ini dalam iya. rangka membuat anak akrab dengan gurunya, jadi anak nggak merasa Nah, itu asing gitu. betul. Karena kan tadi berarti sekolahnya tidak ditunggu kan, sehingga Nggak, udah kenal nih, ini temen ibu. Makanya ya, waktu MPLS juga, ibu guru itu adalah temennya ibu. Jadi dikenalkannya teh seperti itu. Jadi kita udah oh kenal, udah akrab kayak gitu. Kalau nggak visit sih kita, cuman pas MPLS tuh ke anak-anak tuh dikenalkannya seperti itu. ya, tapi kan Gitu. Jadi kita jadi hanya nggak tahu beberapa kan anak yang, kesenangan anak itu apa, iya minatnya apa, betul. gitu loh. Mm-mm. Itu aja sih Ya, itu kurangnya jadi ya. masukan sih Bu, bisa nanti saya Itu coba sekolah, ke sekolah elit seperti itu program yang saya sekolah. lihat. Heeh. Terus mereka juga anak-anaknya ya mungkin karena itu sekolah elit ya, itu Iya. presentasinya sendiri-sendiri di depan, itu anak TK Bu, anak TK umur 5 tahun mungkin ya. Jadi mereka itu ya mungkin karena sekolah bagus ya, jadi difasilitasi. Jadi Mm-mm. misalnya mereka disuruh diajak tuh ke museum, terus di sana mereka memilih objek yang menarik bagi mereka dan mereka harus cari tahu tentang apa gitu loh. Jadi ada yang mereka bisa foto sendiri. Nah, terus foto itulah nanti mereka presentasikan di kelas. Mereka cerita Oh, tentang apa foto ini mm-mm. gitu, apa yang mereka lihat di sana, bentuknya seperti apa, warnanya seperti apa, nah kayak gitu. Tapi itu dalam bahasa Keren, Inggris. keren. Jadi menurut saya itu emang Wow. emang udah keren lah mereka ya, memang sudah Keren. Berarti itu sudah mah ini mahal banget ya, mahal elit. Bu, sekolah Iya. jauh. Uang masuknya 50 juta kalau nggak salah, atau 70 juta ya. Oh, iya. Ini Iya. juga kan di kita teh ada yang FI ya, tahu mungkinnya yang di kabupaten FI aja udah 28 juta Sekolah apa namanya Bu? masuknya, FI Fitrah Insani. Itu Oh, sama bilingual. Iya. Iya, oh, Bilingual juga Fitri itu Hasyani. sistemnya bahasa Inggris sama bahasa Arab oh gitu. sama Boleh juga Indonesia Bu juga kalau Ibu sih. mau, we can speak English together here if you want to. Oh Yes, iya. little little can Jangan. speak English. Yeah, maybe it's to help you. So in the future, we can have a bilingual school ya, Islamic bilingual school gitu. I think that's the Keren, thank you. but of course ya, the salary must rise ya, increase. Kalau enggak, oh, we cannot accept it ya Kak.
Berarti kita bisa belajar Inggris sama Bu Ija ya. Iya. Are you serious? Maybe I can help you, but it takes time, of course. Ya nggak sih? Jadi Ibu Oke. kalau pengen pinter bahasa Inggris sebenarnya ya Ibu lihat aja tuh. Misalnya Ibu suka Instagram, suka scroll Instagram. Nah, cari yang berbahasa Inggris terus diulang-ulang kata orang itu, Ibu ikutin. Nah, itu cara strategi bisa bahasa Inggris tuh. Kalau saya Jadi dulu bukan anak vocabulary-nya pesantren. bagus ya. Saya dulu pesantren. So in the boarding school ya kan, we have to speak English or we would be punished. So yeah, of course, because it's as an enforcement, yeah, of course, yeah. So I think that's make me love English until now. Aku But ngerti tapi nggak bisa ngomong. yeah, but Ya, fahimu ibu Allah sekolah Arabiya di gitu. pesantren, jadi ya harus bisa bahasa Inggris kalau enggak kena Iya. punishment, kena Yeah, hukuman. yeah, that's right. That's the first thing. But the most I love was gitu ya, when I met an English teacher and he was very handsome and also a funny man. Wow. Yeah, he was studying in a university in Pekanbaru ya, because I studied in Pekanbaru too at that time. And then he loves to laugh. So he was so funny, and also he like to what? To write something in our exercise. For example, like go ahead, a very good, amazing. So he liked to put motivational word in our book, exercise book. So that's why I love about English. And Karena also, terus dikasih ini ya, yeah, and also Wah. I had dikasih award. another woman teacher, English teacher also. She can't play guitar. You know, play guitar? Gitu. Yeah. Main gitar kemarin. Yes, and the first song that I know, Mother, how are you today? Do you know the song? Oh, bahasa Inggris juga. Yeah, this is the story from your daughter, something. So while he playing the guitar, she also singing. So it's wow, it's amazing. That's why I love English. Yeah, of course, beside the Motivasinya banyak ya, Bu ya. handsome things gitu ya. I Oh. met the very handsome teachers. Yeah, so there are so many motivation to support why I love Iza. English. And one more, yeah, why I love English and why I study abroad, because in abroad I can meet handsome men, white handsome men. Bule. Yeah, I can meet bule, but of course I cannot marry bule, yeah, because they are Christians, but they are very handsome, Bu. Seriously, I met some of them are very handsome, very tall. Yeah, but of course Wow. they eat pork, yeah. So Very smart. not really. I think we also smart, but they're handsome. Only handsome thing that we can proud of them. Gitulah ya. Iya, Ngerti kamu? Ngerti, Ini tapi ngerti gak kan? bisa ngomong. Nah, ini baru reseptif kalau bahasa Inggris. Kalau Oh untuk ya, reseptif ya. ekspresifnya saya belum bisa. Belum ekspresif ya, Bu. Belum ekspresif ya. Belum, Gitu. belum. Nah, seperti itu. I can Waduh, little mantap ini. speak. Oke, time is up now. Oke, time is Yes, up. Miss. Thank you so much for all of the presentation Yes. today. You are incredible, you know that, amazing persons. And I think the smartest student ever I met here, yeah. You know that I teach six classes, yeah, so it's quite many, quite tiring gitu ya, but with this kind Jadi of handphone methods, I think it's helped me. Yeah, while I can listen to you, I can listen to your experience, and I got some hints. Maybe I can use it for another occasion when I teach my other students based on the story here. Wih, Oke. tepuk tangan. Thank you. Reseptif ya, reseptif banget ini. Oke deh, mari sama-sama kita tutup dengan I love you too.
Kasih Dengan reaction, kasih dengan baca reaction. hamdalah dan doa kafaratul majelis ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallah wa asyhadu an la ilaha illa anta. Amin. Masya Allah, I got a big heart. Thank you so much. Nih di Sarangnya. Oke, sampai ketemu ya Bu. Masya Allah semangat banget sampai maghrib kita masih asik ngobrol aja. Begitulah kalau ibu-ibu ketemu ya. Apalagi pertemuan kita ini sangat Betul. berkualitas Bu. High 50.000 kata Bu belum keluar Pak, belum terus ngobrol. belum selesai ngobrol. Tapi gimana ya akan memisahkan kita. Baiklah, kita tutup. Nah, ini. Kita tutup baca hamdalah ya Bu. Sampai ketemu kan? Iya, Bu. Kapan kita ketemu? Minggu depan ya? Tapi tadi dulu, ini pertemuan sudah sampai pertemuan ke-7 ya, Bu? Udah pertemuan ke-7. Kalau sudah pertemuan ke-7, berarti minggu depan kita UTS. Minggu depan UTS kalau perkembangan kognitif sudah selesai juga ya? Sudah, Bu. Kita minggu depan UTS ya, Bu. UTS. Thank you. Semangat, Bu. Fighting. Kalau orang bilang fighting. Oke, sampai ketemu lagi setelah UTS ya. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.